Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme. Sebelum ke pembahasan jangan lupa like, comment and subscribe ya guys. Ya, tanpa basa-basi lagi mari kita langsung ke pembahasannya. Di episode kali ini, semua murid tengah bersiap untuk memanjat menara ruang dan waktu kelas terbaik. Dan sebelum itu kini di Akenlai sedang menjelaskan informasi tentang menara ruang dan waktu kelas terbaik. Di Akenlai menatap menara ruang dan waktu kelas terbaik yang setinggi 1000 meter. Dan berkata, pagoda ini, gravitasinya berlipat ganda untuk setiap lantai yang kalian panjat. Dan setelah kalian masuk ke lantai 99 ke atas tekanan gravitasinya akan meningkat 30x kali lipat di bawah gravitasi besar. Kalian harus melakukan apa yang kalian bisa, dan tidak mati dalam perjalanan ke menara karena kemampuan kalian. Petik 2. Semua orang berkata serempak murid ini mengerti. Oke, Tan Yun, yang diam, berkata sambil berpikir. Permisi, Tuan Diakon. Mengapa Anda menetapkan waktu 3 jam untuk memanjat menara? Lai Chang berkata dengan jujur. Yang pertama adalah mencegah para murid dari kemandekan dalam perjalanan ke menara, menunda waktu bagi murid lain untuk naik ke lantai 99. Kedua, karena menara dibangun 50.000 tahun yang lalu. Jika Anda tidak bisa memanjat lantai 99 selama 3 jam, kamu akan dianggap tersingkir. Ini adalah aturannya. Mendengar ini, Tan Yun menambahkan, jika seseorang naik ke lantai 99 dan ingin menaiki lantai menara yang lebih tinggi, bukankah 3 jam terlalu singkat? Lai Chang menjelaskan, itu wajar. Jika Anda memanjat lantai 99, Anda harus memanjat menara, sesuai aturan. Dan jika Anda menaiki lantai lebih dari lantai 99, di setiap lantai Anda dapat waktu relaksasi selama 1 jam. Tentu saja, selama jam ini, para pemanjat menara masih harus menahan gravitasi dari lapisan menara yang sesuai. Bukan untuk memulihkan kekuatan para pemanjat menara. Tan Yun menghela nafas dalam-dalam, terima kasih, Tuan Diakon, karena memberi tahu saya bahwa murid ini mengerti. Baiklah, kata Lai Chang dengan keras, jika yang lain tidak keberatan, Diaken ini akan mengumumkan bahwa menara akan dimulai. Bai Zhang, mulai memanjat menara di lantai pertama. Tidak ada murid dalam 200 teratas di peringkat naga divisi pil yang bersembunyi, dan mereka mulai berjalan dengan mantap menuju pagoda ruang waktu biji sesawi kelas terbaik. Hanya Tan Yun yang berdiri diam dan menatap penampilan pagoda ruang waktu biji sesawi berkualitas terbaik. Melihat ke atas, mata melewati kabut dan awan. Dan Anda dapat samar-samar melihat pagoda dengan ketinggian ribuan meter. Dari lantai 99 hingga lantai 108, ada gerbang pagoda. Di bawah lantai 99, hanya ada tepi menara di setiap lantai. Dan tidak ada gerbang menara, yang berarti bahwa dinding menara dari lantai 1 hingga 98 adalah struktur yang kokoh. Langkah-langkahnya, mulai dari lantai pertama pagoda, seperti naga kuno, melingkari dinding menara, naik ke Mianyang, dan mencapai lantai 99. Gaya konstruksi yang unik dan indah, dari ketinggian, Anda akan menemukan bahwa itu seperti naga yang tertanam di pagoda. Shen Qingfeng memandang Tan Yun dengan cemas, dan berkata dengan prihatin, bocah bau, tubuhmu tidak tahan lagi, istirahat saja dan jangan memanjat menara. Murid itu baik-baik saja. Tan Yun tersenyum sedikit dan melihat ke arah dua lengan patah yang membeku. Dengan baik, dan kini kedua tangannya telah dibekukan. Dan Tan Yun memasukkan kedua tangannya ke dalam cincin penyimpanannya, kemudian Tan Yun berjalan tanpa tergesa-gesa menuju pagoda waktu dan luar angkasa benih mustard super. Dia tidak terburu-buru untuk memanjat menara, karena gravitasi berlipat ganda setiap kali dia memanjat lantai.
Jadi mengapa tidak memanjat menara secara perlahan dan mendapatkan kembali kekuatannya dalam kondisi gravitasi rendah? Hanya butuh 3 jam untuk mendaki ke 99 lantai. Ketika Tan Yun menaiki anak tangga pertama, dia merasakan tekanan gravitasi yang tak terlihat menyelimuti dirinya. Tubuh Tan Yun masih stabil seperti gunung Tai, dan dia menaiki tangga dengan tidak tergesa-gesa. 1 jam kemudian, saat malam tiba, Tan Yun Chai naik ke pagoda 16 lantai. Pada saat ini, lebih dari 700 murid, dan 200 murid dari daftar alkemia, berputar-putar dengan energi spiritual, menaiki tangga antara lantai 66 dan 75 pagoda dengan keringat deras. Seorang murid di tangga menuju lantai 72 pagoda terengah-engah, gemetaran, dan tulang kakinya, berderit akan patah. Ah, aku tidak bisa melakukannya. Raut wajah pria itu berubah, pipinya memerah, dan dia menggerakkan tubuhnya dengan susah payah. Ketika dia jatuh ke dalam kehampaan, dia menginjak pedang terbang dan terhuyung-huyung. Setelah terhuyung-huyung dia berkata, "Hei, hei. 3 bulan yang lalu, saya paling banyak naik ke lantai 65. Dan sekarang saya di lantai 72. Saya sangat puas." Tidak ada muridnya yang menonton menertawakan orang ini. Karena di bawah tekanan 72 kali gaya gravitasi, mereka tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu, tidak pantas untuk mengolok-olok orang lain. Bukan, terdengar teriakan dari para murid. Aku tidak tahan lagi. Aku juga. Petik 2 titik 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 petik 2. Titik. Dalam 1 jam berikutnya, ada 610 orang, hampir semua kekuatan spiritual mereka, dan mereka memilih untuk menyerah. Tak satu pun dari orang-orang ini berhasil mencapai lantai 82. Langit penuh bintang, dan bulan yang cerah menembus awan, dan cahaya bulan seperti air, ditaburkan di pagoda ruang waktu biji sesawi berkualitas tinggi. 3 jam sebelum naik ke menara, dan dengan setengah jam terakhir tersisa, Tan Yun, yang lambat, baru saja naik ke lantai 30. 30 kali gravitasi tidak layak disebut untuk Tan Yun, yang kekuatan fisiknya sebanding dengan senjata spiritual kelas atas. Saat ini, selain Tan Yun, ada 197 orang yang telah menaiki menara tersebut. Lihat, semuanya. Kakak senior Luo peringkat pertama, kakak senior peringkat kedua Song, dan kakak senior peringkat ketiga Sun di daftar peringkat pertempuran alkimia. Mereka telah memulai permainan dari pagoda 60 lantai. Berteriak, lebih dari 50.000 murid yang menonton, semua mata tertuju pada pagoda lantai 60. Itu terlihat jelas di bawah sinar bulan. Luo Fan, Song Hong, dan Sun Abe saling memandang dengan mata provokatif, dan mereka dengan cepat memanjat menara dengan energi spiritual yang kuat memancar dari tubuh mereka. Kecepatan 3 orang memanjat menara sangat cepat, dan mereka dengan cepat melampaui seorang murid yang berjuang untuk memanjat menara. Hanya dalam beberapa saat, mereka bergegas ke lantai 93. Hanya 2 pria dan 2 wanita yang menempati peringkat keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, satu tingkat di belakang. Lebih dari 100 orang lainnya berada di bawah lantai 90. Huci-huci. Song Hong terengah-engah, berkeringat deras. Kakak Song, kamu yang kedua, tapi itu saja. Sun Abe melihat kembali ke Song Hong, yang berada 3 kaki di belakang, dan mencibir. Masih ada 6 lantai ke lantai 99. Apa yang kamu banggakan, Sun yang bermarga? Mata Song Hong sedikit menyipit. Kekuatan spiritualnya berputar di seluruh tubuhnya. Dan dia melompat 3 kaki tiba-tiba, mengejar Luo Fan, yang sudah mencapai lantai 94. Sun Abe mengikuti sambil mencibir. Pada saat ini, Sen Subing melirik Tan Yun, yang berada di lantai 40.
dan segera mengalihkan pandangannya untuk melihat Du Chen, dan memuji. Penatua kedua, Luo Fan layak menjadi murid yang baik yang Anda serahkan. Bukan hanya dia peringkat no 1, itu juga peringkat pertama dalam daftar pertempuran alkemia. Terima kasih Kepala. Du Chen menangkupkan tangannya dan tersenyum. Kepala, ada kabar baik lagi untukmu. Apa kabar baik? Sen Subing penasaran. Melapor kepada Kepala, Luo Fan adalah seorang anak dengan bakat, dan pemahaman yang sangat kuat. Du Chen membungkuk dan berkata, baru 3 hari yang lalu, Luo Fan telah dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat rendah. Ini benar. Mata indah Sen Subing mengungkapkan kegembiraan yang mendalam. Benar sekali. Du Chen tertawa. Dengan cara ini, kita memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menang dalam kompetisi alkimia 3 sekte kuno. Sen Subing cukup senang. Pada saat ini, tetua ke-6, Sen Wende, melirik Du Chen, dan membungkuk dalam-dalam kepada Sen Subing. Ada juga kabar baik untuk bawahan saya, beritahu Nona. Baru 4 hari yang lalu, murid saya, Song Hong, juga dipromosikan untuk alkemis hebat tingkat rendah. Oke, bagus. Sen Subing sangat gembira. Ketua, saya terlambat, mohon maafkan saya. Pada saat ini, tetua ketiga Pang Siyuan, yang baru saja menghubungkan kakinya yang patah dengan keponakannya, bergegas menghadap Sen Subing, membungkuk dan berkata, Kepala, muridku, Sun Anpei alkemis hebat tingkat rendah yang baru saja dipromosikan setengah bulan yang lalu. Mendengar ini, Sen Subing tersenyum cerah. Tidak buruk, ketiga tetua telah bekerja keras. Murid langsung Anda, Luo Fan, Song Hong, dan Sun Anpei, sekarang adalah alkemis kita. Seorang murid jenius yang layak dari 3 tuan besar. Ketika lebih dari 58.000 murid mendengar bahwa 3 teratas dalam daftar pertempuran dan Dao telah menjadi master tingkat rendah, mereka tercengang. Menurut sistem promosi alkimia, jika seorang murid dipromosikan menjadi alkemis hebat tingkat menengah, dia akan memiliki kualifikasi untuk menjadi diaken dan penatua. Setelah memperoleh kualifikasi, hanya setelah pertimbangan kepala Xianmen dan Mai, dia dapat dipromosikan menjadi diaken dan juga penatua. Dan Luo Fan, Song Hong, dan Sun Abe sekarang telah dipromosikan dari Master Alkimia Suci menjadi Master Alkimia tingkat rendah, yang berarti mereka hanya selangkah lagi untuk dipromosikan. Bagaimana mereka tidak terkejut melihat mereka bertiga? Kemungkinan besar mereka akan menjadi diaken atau bahkan penatua dalam waktu dekat. Karena mereka bertiga telah dipromosikan menjadi Master Alkimia besar tingkat rendah, wajar jika mereka bertiga berhasil memperbaiki semacam pil harta karun tingkat rendah selama periode waktu ini. Sama seperti Sen Subing, karena dia memurnikan Pot Zun dan tingkat rendah, Zuyan Zundan, dia dipromosikan dari alkemis agung tingkat suci menjadi alkemis Zun tingkat rendah. Pada saat ini, tetua kedua, Du Chen, tetua ketiga, Pang Siyuan, dan tetua ke-6, Sen Wende, semuanya menjadi pusat perhatian. Penatua 4, 5, 7, 8, 9, 10, dan 11 cemburu, tetapi memberi selamat kepada mereka dengan senyum di wajah mereka. Du Chen, Pang Siyuan, Sen Wende, tentu saja enggan memikirkan Su. Dalam sistem promosi ketat dan Mai, mereka bertiga membudidayakan alkemis hebat tingkat rendah, dan mereka akan mengingat jasa mereka dan diakui oleh para tetua sekte peri dan bahkan ramuan sekte suci. Kedua, jika salah satu murid langsungnya melampaui dirinya sendiri di masa depan, bahkan jika dia menjadi ahli alkimia, dia akan diajar oleh dirinya sendiri, dan identitasnya pasti akan meningkat. Pada saat yang sama, 3 tetua paling menantikan kompetisi alkimia dari 3 sekte kuno di sekte abadi-abadi.
Kompetisi ini terkait dengan kuota uji coba untuk seluruh murid batin Huangfu Shengzong untuk memasuki Tanah Abadi. Dan beberapa saat kini Pang Xiyuan tertawa tidak wajar. Pang Xiyuan menatap Tan Yun, yang sudah naik ke lantai 40 pagoda dengan niat membunuh di matanya. Malam, semakin terang bulan. Huci-huci. Dari pagoda ruang waktu biji sesawi, terdengar embusan napas yang cepat dan berat. Pada saat ini, 58.000 murid telah menginjak pedang terbang satu demi satu, mengelilingi pagoda ruang waktu biji sesawi berkualitas tinggi, tergantung di langit, dan mengamati dengan cermat kinerja para murid di menara. Kakak Luo, perkasa, ayo, Kakak Luo. Kamu harus menjadi orang pertama yang memasuki lantai 99. Kakak Luo, aku memujamu, ucap dari ribuan murid di bawah penatua kedua. Du Chen, menyaksikan memimpin, Luo Fan dengan gemetar naik ke lantai 98, berteriak dengan wajah memerah dan leher tebal. Kakak Song, kamu akan selalu menjadi idola kami. Ayolah, ayo. Lewati Luo Fan. Petik 2. Kakak Song Senior, lewati dia. Yang pertama adalah milikmu. Petik 2. Kakak Song. Ribuan murid di bawah murid penatua ke-6 Sen Wende juga bersorak untuk Song Hong, yang memanjat lantai 98. Kakak Sun, kamu yang terbaik. Kamu adalah yang pertama. Petik 2. Saudara Sun, ayolah, lewati Song Hong dan Luo Fan. Petik 2. Kakak Sun. Para murid dari tetua ketiga Pang Xiyuan. Beberapa merobek tenggorokan mereka, dan suara mereka serak. Pada saat ini, Luo Fan berkeringat dan kakinya sedikit gemetar, dan dia mulai memanjat 666 langkah menuju lantai 99. Song Hong menduduki peringkat kedua. Hanya 23 langkah di belakang Luo Fan. Pada saat ini, Sun Abe, yang berada di belakang dua orang, mengepalkan tinjunya, berteriak keras, dan mengambil langkah nyaring, melampaui Song Hong, dan mengejar Luo Fan. Kakak Sun perkasa, kakak senior Sun melampaui Luo Fan, di tengah tangisan gembira para murid tetua ketiga, Sun Abe tidak mengecewakan mereka. Dia benar-benar melampaui Luo Fan di mata semua orang. Dia menginjak tangga menuju lantai 99 selangkah demi selangkah. Kekuatan spiritual gemetar hebat dan keringat menetes di tangga sepanjang jalan. Hahaha, Abe hebat. Pang Xiyuan memuji tanpa ragu-ragu. Saya berharap Anda menjadi yang pertama naik ke lantai 99. Petik 2. Tuan, jangan khawatir. Tujuan murid bukanlah lantai 99, tetapi lantai 100. Sun Abe tampak tegas dan merespons dengan dominan. Begitu dia selesai berbicara, dia gemetar sampai ke lantai 99 dan berhenti. Pada saat ini, dia menjadi bintang yang paling bersinar, kecuali Tan Yun, yang berada di lantai 40. Mata semua orang tertuju pada Sun Anbe. Sun Anbeiku akan menjadi orang pertama dalam 30.000 tahun. Semua junior dan junior, waktu untuk menyaksikan keajaiban telah datang. Sun Abe mengepalkan tinjunya, mengeluarkan raungan memekakkan telinga, dan melangkah di langkah pertama menuju lantai 100. Kali ini gravitasi tiba-tiba meroket menjadi 129 kali, membuat tulang Sun Abe berderit, dan dia tidak bisa menahan untuk menekuk tulang punggungnya. Aum, peluit panjangnya membelah malam, perlahan mengangkat dadanya, menopang tubuhnya dengan kaki kirinya, dan melangkah ke langkah kedua dengan kaki kanannya. Di bawah gravitasi yang luar biasa, kulit di wajahnya muncul jejak garis darah ramping, dan dalam sekejap, wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuh ditutupi dengan benang darah seperti jaring laba-laba. Bum bum bum. Sun Abe menggertakkan giginya dan mulai menaiki tangga 666 anak tangga menuju lantai 100. Huci-huci.
Pada saat ini, Luo Fan dan Song Hong yang terengah-engah naik ke lantai 99 satu demi satu. Keduanya melihat reruntuhan Sun Abe di atas, dan mereka melihat kembali ke para guru mereka dengan senyum masam di wajah mereka. Mereka telah melakukan yang terbaik, dan tidak tahan lagi dengan peningkatan mendadak sebesar 30 kali gravitasi untuk memanjat 100 lantai. Pada saat ini, Shen Qingfeng Yujian ditangguhkan di lantai 40 pagoda, dan Tan Yun, yang maju dengan tidak tergesa-gesa, berkata dengan cemas, "Bocah bau, hanya ada saat-saat terakhir yang tersisa. Kamu sedang terluka. Jika kamu tidak bisa bertahan, jangan memaksa, gulingkan saja dan istirahat untukku." Ngomong-ngomong, biarkan tetua keenam menghubungkan tanganmu denganmu. Ketika Tan Yun hendak menjawab, dia merasakan niat membunuh yang menyelimuti dirinya. Dia melihat ke belakang tiba-tiba, dan melihat Pang Siyuan, yang menginjak pedang terbang di langit, menatapnya dengan niat membunuh. Tan Yun tidak perlu memikirkannya. Dia juga tahu bahwa dia telah menghancurkan Pang He 2 kali, dan makhluk tua ini pasti ingin membalaskan dendam Pang He. Memikirkan hal ini, Tan Yun menarik kembali pandangannya dan menoleh untuk melihat Shen Qingfeng, yang sedang meniup janggutnya dan menatap pedang yang terbang. Senyum sombong merayap ke sudut mulutnya, dan berkata dengan suara seperti nyamuk, "Murid ini tidak pernah apa-apa, dan sekarang setelah hampir 7 jam pemulihan, terlepas dari kenyataan bahwa murid itu tidak memiliki lengan, kekuatanku telah kembali ke puncaknya. Jangan khawatir, Penatua Sen. Apakah itu Penatua ke-6 yang menghadiahi benih api tingkat jika sampai ke lantai 100 atau Penatua kedua yang menghadiahkan benih api jika sampai ke lantai 101? Semuanya milik para murid." Mendengar ini, Shen Qingfeng yang menginjak pedang terbang itu tertegun sejenak, dan kemudian berpura-pura lebih marah. "Bocah kecil, berhentilah bermimpi. Bangun dengan cepat, dan biarkan lelaki tua itu turun. Biarkan tetua ke-6 menghubungkan tanganmu denganmu." Tan Yun menutup telinga, dan berkata, dengan muram, "Sen tua, tetua ketiga memiliki niat membunuh untuk muridnya. Bahkan jika murid itu tidak memanjat menara untukmu hari ini, dia tidak bisa membiarkan murid lelaki ini keluar di menara." Petik 2 titik. Shen Qingfeng dengan alis horizontal dan garis vertikal. "Khawatir, Tan Yun. Jangan beritahu orang tua ini. Dengan situasi Anda saat ini, Anda masih ingin pergi ke lantai 101. Jika aku tidak mencobanya, bagaimana aku tahu hasilnya?" ucap Tan Yun sambil mengeluarkan energi spiritualnya. Tan Yun mengeluarkan energi spiritualnya untuk melawan keagungan, dan Tan Yun hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya yang setara dengan senjata spiritual kelas tinggi untuk memanjat menara. Tan Yun kini mulai berlari menaiki anak tangga. Setiap kali Tan Yun berlari, Tan Yun melewati 10 langkah. Dan Yu yang menatap Tan Yun berlari, kemudian berkata, "Ini tidak mungkin, lihat kakak senior Tan." Suara Dan Yu menggema di dekat menara. Segera, itu menarik perhatian lebih dari 700 murid tukang. Semua murid tukang memandang Tan Yun seperti singa. Dan dalam sekejap mata, Tan Yun, yang sudah bergegas dari lantai 40 ke lantai 43, para murid terkejut dan hampir jatuh dari pedang terbang. Kakak senior Tan perkasa dan mendominasi. "Kakak Tan, kamu benar-benar luar biasa." Petik 2 titik 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 petik 2 titik. Suara bersemangat dari para murid tukang berkumpul menjadi semburan yang melesat langsung ke langit. Menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, tatapan dari para murid, para tetua dan kepala, semua yang menatap Sun Abe, kini mereka semua menatap Tan Yun. Sen Subing melebarkan matanya yang indah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang dalam. "Anak baik, hanya mengandalkan tubuh fisik, dia sangat gila." Sen Wende tertawa, nadanya sangat terkejut. Para tetua lainnya, termasuk Pang Siyuan,
Semuanya memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Dalam pandangan para tetua dan kepala suku, Tan Yun masih berlari dengan kecepatan tinggi. Saat ini, dia telah mencapai lantai 66 dan masih berlari. Kakak senior Tan, kamu benar-benar terlalu baik. Dan Yu mengerang dengan suara teredam dan menyeringai. Pada saat ini, lebih dari 58.000 murid tidak dapat menahan tangisan mereka. Seperti gelombang yang melanda bidang seni bela diri raksasa, bergoyang di antara pegunungan yang mengelilingi bidang seni bela diri untuk waktu yang lama. Karena terlalu mengejutkan, kata-kata semua orang sudah tidak normal. Bagaimana situasinya? Apakah saya terpesona? Bagaimana kakak senior Tan bisa begitu kuat? Dan kekuatannya itu telah melawan hukum alam, ucap para murid. Kakak Tan sudah menyapu lantai 67. Oh tidak, ini sudah 68. Oh, lantai 69. Petik 2, itu mengejutkan. Kakak senior Tan, dia telah mencapai lantai 70 tanpa menggunakan kekuatan spiritualnya. Petik 2, dahi Tan Yun ditutupi dengan butiran keringat halus dalam teriakan yang melonjak. Tapi kecepatan larinya tidak pernah melambat. Lebih dari 700 murid tukang Yu Jian memanjat, dan Yu adalah yang pertama berteriak, lantai 78. Lantai 79. Lantai 80. Segera setelah itu, para murid taman obat mengikuti dengan suara yang mengguncang arena seni bela diri. Lantai 81. Lantai 82. Lantai 86, lantai 89, lantai 90. Pada saat ini, Tan Yun masih tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan lantai 90 di bawah tekanan gravitasi ganda. Dia berkeringat seperti hujan, seperti embusan angin, melewati ratusan orang yang berjuang. Para murid yang masih berjuang di menara, ingin mencoba menaiki tangga tanpa energi spiritual seperti Tan Yun. Tetapi pada saat mereka menekan energi spiritualnya, mereka meraung kesakitan dan tidak bisa menahan tekanan dari kekuatan gravitasi menara. Pada saat ini, memikirkan pendakian sulit mereka ke menara, mereka menyaksikan Tan Yun berlari sepanjang jalan. Menghilang di hadapannya, ini benar-benar menakjubkan. Tiba-tiba membuat 23 dari mereka gelisah. Di bawah 91 kali gravitasi, setelah beberapa saat seteguk darah keluar, mereka terluka parah, dan buru-buru menaiki pedang terbang dan melarikan diri keluar dari menara. Sisanya, para murid saling memandang dengan cemas, dan berkata dengan keras, "Kamu mengatakan bahwa Tan Yun ini masih manusia. Seberapa kuat tubuh kedagingan ini untuk mengabaikan 91 kali gravitasi?" Petik 2, ya, Tan Yun benar-benar luar biasa. Saya telah berada di sekte selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat seseorang yang memanjat menara seperti dia. Petik 2, aku belum pernah mendengarnya. Ini adalah perjalanan yang membuka mata hari ini. Petik 2, hehe, huci-huci. Pada saat ini, Tan Yun kehabisan napas, masih berlari dengan seluruh kekuatannya. Dia dengan cepat naik ke lantai 92. Lapisan 95. Di lantai 96, kecepatannya berangsur-angsur melambat. Meskipun lambat, itu masih 10 kali lebih cepat dari kecepatan Luo Fan, Song Hong, dan Sun Abe memanjat pagoda 97 lantai sebelumnya. Kakak senior Tan, ayo. Para murid kebun herbal Lingshan selalu bersemangat dan berteriak. Kakak Tan, tunggu. Para murid laki-laki di bawah sekte Senwende berteriak dengan panik. Kakak Tan, jika kamu bisa naik ke lantai 99, aku bersedia menikahimu. Tiba-tiba, murid perempuan itu tersipu dan berteriak. Mendengar ini, para tetua tertawa. Hanya tetua ketiga, Pang Siuan, yang merupakan pengecualian.
Dia menatap Tan Yun dengan ekspresi suram di wajahnya. Tan Yun tertawa terbahak-bahak, masih tanpa menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia bergegas ke lantai 97 dan kemudian lantai 98. Di bawah gravitasi 99 kali, dia mengambil langkah berat dan menabrak 666 langkah menuju lantai 99. Lihat itu. Kakak Tan akan berhasil menaiki pagoda lantai 99, ketika mulut dan Yu itu terbang. Tan Yun hanya berjarak 3 langkah untuk mencapai lantai 99. Pada saat ini, Luo Fan dan Song Hong tidak keluar di gerbang menara di lantai 99. Keduanya lebih suka menanggung gravitasi 99 kali daripada tinggal di luar gerbang menara dan menyaksikan proses pendakian Tan Yun ke menara dengan mata mereka sendiri. Kaki keduanya tidak bisa menahan gemetar, menatap Tan Yun yang akan naik ke lantai 99 pagoda. Dengan senyum masam, mereka menggenggam tinju mereka. Saudara muda Tan, kami terkesan dengan caramu memanjat menara. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menaiki anak tangga terakhir, muncul di depan keduanya, dan tersenyum sedikit. Kedua saudara itu terlalu rendah hati. Lalu Hong melipat tinjunya dan berkata, Junior Tan, apa kamu akan terus memanjat menara? Tentu saja, jika saya punya waktu untuk mengobrol di lain hari, saya akan pergi menemui kalian, kata Tan Yun dengan sungguh-sungguh. Oke, Luo Fan dan Song Hong berkata serempak, tidak masalah jika kita hanya bisa memasuki lantai 99 hari ini. Kami akan mendukung Junior Brother Tan. Begitu, mereka berdua selesai berbicara, mereka menginjak pedang terbang dan terbang keluar dari lantai 99 dengan tidak percaya, dan berkata, Junior Tan, semangat. Baiklah, teriak Tan Yun. Dan kemudian Tan Yun mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan bergegas menaiki tangga untuk menuju ke lantai 100. Lihat, semuanya, Kakak Tan akan mencapai lantai 100. Kakak Tan perkasa. Dalam teriakan panik, Tan Yun benar-benar melompat 10 kaki di bawah 129 kali gravitasi, dan melompat lurus setelah 20 langkah. Ada suara ledakan yang keras dan kedua kaki mendarat di langkah ke-21. Tiba-tiba kaki Tan Yun tertekuk, keringat di dahinya menetes di sepanjang tangga di sepanjang pipinya yang tampan. Rambut basahnya menggantung di bawah matanya. Meskipun itu menghalangi matanya, itu tidak bisa menghalangi tekadnya untuk menaiki menara. Api roh Dayan Penatua ke-6 adalah milikku. Suan Qingyan Penatua kedua juga milikku. Tan Yun meraung dalam hati. Di bawah tatapan kaget orang banyak, dia perlahan-lahan meluruskan kakinya dan mulai berjalan ke depan tanpa tergesa-gesa. 1 blok langkah. Setelah naik ke lantai 99, ada 1 jam waktu relaksasi untuk naik ke lantai 100. Tan Yun secara alami ingin naik ke lantai 100 ketika 1 jam tiba, sehingga dia dapat memulihkan kekuatan fisiknya. Setiap kali Tan Yun melangkah, dia membuat langkah tumpul di bawah 129 kali gravitasi. Setiap langkah mempengaruhi hati Shen Qingfeng, Shen Wende, dan bahkan semua murid dan tetua. Karena keajaiban di lantai 99 bukan milik Sun Abe saja, dan kemuliaan keajaiban juga milik Tan Yun. Pada saat ini, Sun Abe, yang 128 langkah di depan Tan Yun, berderit tulangnya. Kulitnya terbuka, dan dia melihat ke belakang dengan darah di wajahnya. Dibandingkan dengan dirinya sendiri, Tan Yun, yang tampak acuh tak acuh, memancarkan kejutan-kejutan di matanya, dan mencoba yang terbaik untuk memanjat menara dengan cepat. Untuk Sun Abe, yang berjuang untuk menahan 129 kali gravitasi, dia sangat ingin cepat naik ke lantai 100 dan beristirahat, dan menjadi orang pertama yang mendaki lantai 100 dalam 30.000 tahun. Aku harus berjuang demi kehormatanku, Sun Abe meraung.
lalu memanjat menara dengan susah payah. Kakak Sun, ayolah. Kamu harus menjadi murid dan Mai pertama yang naik ke lantai 100 dalam 30.000 tahun. Petik 2. Kakak Sun, jangan biarkan Tan Yun melampauimu. Mereka tahu bahwa ketika potensi seseorang dimaksimalkan, satu-satunya kekuatan pendorong di belakang seseorang adalah keyakinan. Ketika keyakinan mencapai tingkat tertentu, orang bisa melupakan rasa sakit dan memperjuangkan keyakinan dengan sekuat tenaga. Kakak Tan, lewati Sun Abe. Kamu adalah orang pertama yang pantas kamu dapatkan. Kakak Tan, kamu adalah Raja dan Mai. Oke, anak baik. Sen King Feng, yang menginjak pedang terbang, sering gemetar. Tan Yun tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga mewakili kehormatan di aken kebun herbal Lingshan. Diam, mata indah Sen Subing mengandung keterkejutan, menatap Tan Yun, dan memerintahkan kepada para murid, mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan membuat suara untuk mempengaruhi Tan Yun dan Sun Abe memanjat menara. Segera para murid pun terdiam. Seiring waktu berlalu, mata para murid menjadi semakin panas. Karena, pada saat ini, di bawah gravitasi yang sangat besar, Sun Abe, yang wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya terluka penuh dengan darah, telah menaiki anak tangga ke-660, dan hanya tersisa 6 blok terakhir, dan ia dapat mencapai langkah ke-100, lantai, dan Tan Yun sudah berjalan dengan berat dan muncul 10 langkah di belakang Sun Abe. Pada saat ini, darah kering di tubuh Tan Yun yang terluka sebelumnya telah berubah menjadi cairan di bawah keringat. Kaki Sun Abe berderit, dia membungkukkan punggungnya dan menaiki anak tangga keempat, melihat kembali ke Tan Yun di bawah anak tangga ketujuh, dan tertawa. Tan Yun, kamu sangat akomodatif. Saya terkejut, tapi memang begitu. Sayang sekali, kamu tidak akan pernah menjadi orang pertama yang mendaki lantai 100. Setelah mengatakan itu, Sun Abe gemetar dan menaiki tangga batu lagi. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Tan Yun menjawab dengan lemah. Di bawah keterkejutan orang banyak, dia mengambil 2 langkah berturut-turut, melewati 6 langkah, dan muncul di belakang Sun Abe. Ah, tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Sun Abe berseru lagi dan lagi, mengambil langkah dengan putus asa, membungkukkan punggungnya, dan menaiki anak tangga ke-665. Segera, dia mengangkat kaki kanannya dengan gemetar dan berjalan menuju langkah terakhir. Namun, 1 langkah lagi telah menjadi penyesalan hidup Sun Abe. Tan Yun tersenyum ringan. Saat kaki kanan Sun Abe hendak menyentuh anak tangga terakhir, Tan Yun melintas melewatinya dan memanjat pagoda 100 lantai terlebih dahulu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat-saat terakhir kemenangan, Sun Abe, yang mengira dirinya sempurna, tidak dapat menahan pukulan seperti itu, dan ekspresinya sedikit linglung, retak. Kaki kiri yang menopang tubuh tiba-tiba meledak. Seluruh tubuh Song Abe, di bawah 129 kali gravitasi, membanting ke belakang. Segera, tulang hidung pecah dan darah berceceran. Ah, guru, selamatkan aku. Song Abe berbaring di tangga, meraung ngeri. Di bawah gravitasi yang sangat besar, darah di tubuhnya menyembur keluar dari hidungnya dan kakinya yang patah. Situasinya genting. Menurut aturan memanjat menara, orang luar tidak diizinkan untuk menyelamatkan. Kepala, tolong biarkan bawahanmu menyelamatkan Abe. Pang Siwan sangat cemas. Ketika dia berlutut ke arah Sen Subing, dia buru-buru dipotong. Aturannya sudah mati. Sun Abe adalah 3 alkemis hebat tingkat rendah utama di divisi kita. Dia tidak bisa mati karena memanjat menara. Cepat dan selamatkan dia, terima kasih. Kepala. Dengan pedang terbang, Pang Siwan menembak ke lantai 100. Gravitasi yang tiba-tiba membuat tubuhnya sedikit bergetar, dan setelah kembali normal,
Dia buru-buru mengambil Sun Abe dan terbang keluar pagoda waktu dan ruang kelas terbaik. Pada saat ini, Shen Wende sangat gembira, menatap Tan Yun dengan cemas, yang berlumuran darah, dan mengingatkan dengan keras, "Bocah bau, kamu sudah menjadi murid nomor 1 dan Mai selama 30.000 tahun. Cepatlah, memasuki menara lantai 100, selama Anda memasuki gerbang menara. Gravitasi 129 kali akan hilang. Aku akan naik dan memelukmu sebentar lagi. Dan aku akan menghadiahimu dengan api roh Dayan." Ketika Tan Yun hendak berbicara, para murid Taman Pengobatan Lingshan mulai berbicara, dengan suara khawatir. "Kakak Tan, cepatlah berlatih dan pulihkan lukamu. Kakak Tan, kamu tak terkalahkan di hati kami. Luar biasa." Petik 2. Suara kepedulian pada dirinya sendiri melayang di telinganya, dan arus hangat mengalir di hati Tan Yun, membuat hati Tan Yun tergerak. "Terima kasih atas perhatian kalian." Tan Yun tersenyum sedikit, lalu memandang Shen Wende, dan dengan tajam berkata, "Tetua ke-6, simpan api untuk murid ini. Dan ketika murid Iji benar-benar melakukan yang terbaik, kamu bisa memberikan api itu kepada murid." "Hah?" Tanda tanya petik 2. Shen Wende tercengang dan berkata dengan kaget, "Jangan beritahu orang tua ini, bahwa kamu masih ingin memanjat menara." Shen Subing mengerutkan kening, menatap Tan Yun dengan ekspresi bingung di wajahnya. Hal yang sama berlaku untuk penatua lainnya. Semua murid berbisik, "Tidak mungkin." Mendengarkan nada kakak senior Tan, sepertinya dia masih ingin memanjat menara. "Tapi bisakah kamu melakukannya, kakak senior? Itu mungkin. Pikirkanlah, semuanya, sejak kakak Tan bergabung dengan Danmai. Hal sensasional mana yang telah dia lakukan, yang tidak penuh keajaiban dan legenda? Misalnya, memenggal kepala Li Zian, membunuh Yeling tanpa cedera, membunuh Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian dengan satu gerakan dan sekarang memanjat pagoda 100 lantai. Menurut pendapat kami, jika itu tidak terjadi, saya khawatir saudara Tan pasti bisa melakukannya." "Yah, masuk akal, tidak peduli apa, aku merasa kakak Tan penuh misteri, seperti menara yang tidak akan pernah jatuh." Tan Yun berkata kepada orang banyak, dia mengambil napas dalam-dalam, memandang Lai Chang yang menginjak pedang terbang, dan dengan hormat berkata, "Dia Ken Lai. Jika 1 jam sudah dekat, tolong ingatkan murid ini." Begitu kata-kata ini keluar, para penonton terkejut. Tan Yun sangat ingin memanjat menara. "Oke." Lai Chang dengan bersemangat menggosokkan kedua tangannya dan berkata penuh harap, "Jangan khawatir, dia Ken ini akan mengingatkanmu." Juga, Tan Yun. Waktu pelatihan di pagoda dari lantai 99 ke lantai 107. 1 hari di dalam lantai sama dengan dunia luar 10 hari. Dan hanya lantai 108 yang 1 harinya setara dengan 18 hari dunia luar. Kamu telah membuktikan dirimu kepada semua orang yang hadir. Ingat, jangan gegabah, lakukan apa yang kamu bisa. Dan keselamatan adalah hal yang paling penting. Mendengar ini, Tan Yun dengan hormat berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda, dia Ken." Di dalam hati murid, murid tidak pernah peduli dengan orang lain. Bagaimana mereka memandang murid di belakang. Dan murid memanjat menara bukanlah untuk membuktikan kepada siapapun, ucap Tan Yun. "Kini ada 555 anak tangga untuk naik ke lantai 101. Melangkah ke langkah pertama. Tiba-tiba, gravitasi meningkat dari 129 kali menjadi 159 kali. Dalam kekhawatiran kebanyakan orang, Tan Yun hanya mengguncang tubuhnya untuk sementara waktu, lalu kembali normal, dan mulai menaiki menara langkah demi langkah. Seperti yang dikatakan Tan Yun, dia di sini bukan untuk memamerkan kemampuannya, apalagi membuktikan apapun kepada siapapun.
Tujuannya sangat jelas, itu untuk hadiah lantai 101. Untuk sinar api ungu Phoenix nyata yang tertahan di lantai 108. Adapun bagaimana orang luar berpikir tentang dirinya yang menjulang tinggi, Tan Yun tidak peduli. Kini di mata semua orang, Tan Yun telah menuliskan sejarah. Tan Yun, kamu masih 210 langkah lagi untuk menaiki pagoda 101 lantai. Dan hanya tinggal beberapa saat lagi. Begitu. Suara Lai Chang jatuh. Tan Yun tiba-tiba mempercepat langkahnya. Setiap langkah terasa sangat berat di bawah 159 kali gravitasi. Melihat Tan Yun semakin dekat ke lantai 101, tetua kedua Duchen memucat. Hehe, penatua kedua, apakah kamu menyesal mengambil Suan Qingyan sebagai hadiah? Shen Wende terkekeh. Tapi ya, Suan Qingyan adalah api harta karun tingkat tinggi yang langka, ucap dari Shen Wende. Duchen mendengus dingin, sulit untuk mengatakan apakah Tan Yun akan mampu naik ke lantai 101. Mendengar ini, Shen Subing mengangkat alisnya. Penatua kedua, apakah kamu tidak ingin murid alkimia kita menciptakan kejayaan setelah puluhan ribu tahun yang lalu? Ucap dari Shen Subing. Tenang kepala, bawahan cuma bercanda. Duchen tersenyum dan berkata, sekitar 30.000 tahun yang lalu, seorang murid terkenal dari nadi alkimia batin kita naik ke lantai 103, yang merupakan sensasi pada saat itu. Sekarang kebun obat dan Mailingshan kami memiliki monster seperti Tan Yun. Dan bawahan hanya berharap Tan Yun dapat mencapai kemuliaan yang lebih besar. Adapun benih api yang dihargai oleh bawahan, meskipun berharga, mereka tidak boleh dibandingkan dengan kemuliaan itu. Setelah Shen Subing mendengar ini, dia berkata dengan ringan, baguslah jika kamu berpikiri begitu. Ucap dari Shen Subing. Mata Shen Subing tertuju pada Tan Yun lagi. Dan di mata yang indah penuh kejutan. Dan dia berpikir diam-diam, selain divisi pil saya, divisi pil lainnya memiliki menara ruang waktu kelas terbaik. Demikian pula, dalam 20.000 hingga 30.000 tahun terakhir, tidak ada murid yang bisa memanjat lantai 103. Akan sangat bagus jika Tan Yun benar-benar bisa memanjatnya. Dalam hal ini, saya khawatir setelah 8 kepala gerbang dalam mengetahuinya, mereka semua menyesalinya. Saat ini, Shen Subing penuh harapan kepada Tan Yun. Dari ritme tubuh Tan Yun yang stabil, dia dapat melihat bahwa tidak ada ketegangan bagi Tan Yun untuk naik ke lantai 101, dan bahkan lantai 102 pun dimungkinkan. Namun, perbedaan gravitasi antara lantai 101 dan lantai 103 adalah 60 kali. Meskipun dia mengharapkan Tan Yun menjadi brilian, dia juga tidak berpikir bahwa Tan Yun dapat menahan 219 kali gravitasi dan naik ke 103. Menurutnya, Tan Yun hanya berada di tingkat ke-7 dari pemurnian jiwa janin. Jika ranah Tan Yun membaik suatu hari nanti, itu hanya masalah waktu untuk mencapai lantai 103. Tetapi Tan Yun, yang telah kehilangan kedua tangannya sekarang, naik ke lantai 103 dengan kekuatan tingkat 7 benar-benar mustahil ketika dia memikirkannya. Dengan teriakan para murid, Tan Yun naik ke lantai 101. Tan Yun, kerja bagus, hati Duchen sakit. Tetapi wajahnya ramah dan berkata, penatua ini akan menghadiahimu Suan Qingyan setelah kamu memanjat menara. Terima kasih tetua kedua. Tan Yun berterima kasih setelah itu. Kini aku merasa bahwa kekuatan spiritual dalam tubuhku telah dikonsumsi oleh 3 lapisan. Ucap Tan Yun dan segera berjalan menuju gerbang menara lantai 101. Saudara Tan, apakah kamu akan menyerah memanjat menara? Ucap dari para murid bingung. Hal yang sama berlaku untuk Shen Subing dan para tetua lainnya. Tepat ketika semua orang percaya bahwa Tan Yun akan menyerah memanjat menara, Tan Yun memasuki gerbang menara lantai 101. Lalu Tan Yun benar-benar duduk,
untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Semua orang terkejut. Apa? Dia duduk bersila di dalam 159 tekanan gravitasi. Hanya ada satu kemungkinan. Artinya, gravitasi yang bisa ditahan Tan Yun jauh lebih dari 159 kali. Jika tidak begitu Tan Yun duduk, dia akan dihancurkan di tanah oleh gravitasi. Tetapi situasi saat ini adalah Tan Yun duduk seperti batu, tidak bergerak. Tan Yun, yang kehilangan lengannya, tidak dapat menggunakan seni Qi kondensasi Hongmeng, tetapi dia dapat menghembuskan aura surga dan bumi secara normal. Tan Yun, dia Ken ini bertanya padamu, jika kamu belum menyerah memanjat menara sekarang, maka waktu yang kamu miliki untuk memulihkan kekuatanmu akan kurang lebih hanya 1 jam, pendakianmu berikutnya ke lantai 102. Kata Lai Chang tegas. Murid mengerti. Tan Yun memejamkan matanya. Mulailah menyerap aura surga dan bumi. Dia tahu betul bahwa saat dia naik ke lantai 102, gravitasi akan meningkat dari 159 kali menjadi 189 kali. Di bawah 189 kali gravitasi, akan lebih sulit bagi dirinya untuk duduk bersila untuk memulihkan kekuatan spiritual yang dikonsumsi. Sekarang satu-satunya cara adalah mengembalikan kekuatan ke puncak, dan kemudian bergegas ke menara dalam satu gerakan. Tidak peduli seberapa sulitnya, naiklah ke lantai 108, bagaimana situasinya? Sudah lebih dari setengah jam, mengapa kakak senior Tan masih berkultivasi? Ya, bahkan jika kakak senior Tan mulai memanjat menara sekarang, sudah terlambat. 2/4 jam lagi, akan berlalu. Itu dia. Semua murid merendahkan suara mereka agar tidak mengganggu Tan Yun. Lai Chang mengerutkan kening dan ingin mengingatkan Tan Yun. Ketika Shen Qingfeng menggelengkan kepalanya dan menyela dengan lembut, bocah ini memiliki raca dalam rencananya. Jadi jangan ingatkan dia. Yah, Lai Chang mengangguk dan berbalik ke arah Shen Qingfeng. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Dea Ken Shen, ada monster seperti itu di kebut obat Lingsan. Diperkirakan lamanya 5 tahun dan 3 tahun minimal lamanya. Ketika Tan Yun dipromosikan ke penyempurnaan jiwa janin, dan dia mendominasi pintu bagian dalam daftar alkemia, kamu akan dipromosikan. Ah, hehehe, aku harap anak ini bisa menonjol. Wajar jika lelaki tua ini mengikutinya. Shen Qingfeng berkata dengan tulus, pada akhirnya, aku masih punya hutang berterima kasih kepada saudara kedua saya Qing Qiu. Ini semua adalah berkat dia, apakah kamu dengar? Diakon Lai. Saat itu, tidak ada pemimpin yang menginginkan Tan Yun, dan mereka semua mengatakan bahwa jiwa janin Tan Yun adalah sampah. Sekarang, lihatlah anak ini. Dia adalah seorang jenius yang berspesialisasi dalam membunuh para jenius. Mendengar ini, Lai Chang berkata tanpa ragu-ragu. Itulah, aku juga mendengar bahwa Tan Yun ditolak oleh para pemimpin. Tanpa menunggu kata-kata Lai Chang, Shen Subing berkata dengan dingin, dia Ken Lai. Jika ditolak, mengapa Tan Yun masih muncul di Danmai? Shen Subing mendengarkan percakapan Lai Chang dan Shen Qingfeng, dan merasa tidak senang di hatinya, dan merasa bahwa keduanya sedang membicarakan tentang dirinya. Dia Ken Lai tertegun sejenak, dan berkata, kepala, bawahan ini tidak mengatakan apa yang Anda maksud. Ucap dari dia Ken Lai, oke, jangan bicarakan itu. Shen Subing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, memang, kepala ini juga melihatnya seperti itu. Tapi tidak peduli apa, kepala ini masih memasukkan Tan Yun ke dalam Danmai, yang merupakan fakta yang tidak dapat diubah. Ya, apa yang dikatakan kepala itu sangat benar. Lai Chang menyentuh keringat dingin di dahinya. Dan Shen Qingfeng merasa malu, karena pada saat ini, wanita muda itu menatap dirinya sendiri. Lihat, semuanya. Kakak senior Tan sudah bangun. Tiba-tiba,
Seorang murid berteriak. Semua orang melihat sekeliling. Tetapi ketika mereka melihat Tan Yun, yang dikelilingi oleh kekuatan spiritual, dia berdiri. Pada saat ini, Shen Qingfeng berkata, Tan Yun, berjanjilah pada orang tua itu, lakukan yang terbaik. Tan Yun mengangguk dan gelombang kekuatan spiritual emas pucat melonjak keluar dari tubuh Tan Yun. Semua orang melihatnya dan menyimpulkan bahwa Tan Yun akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai lantai 102 di bawah 189 kali gravitasi. Pada saat ini, para murid tidak bisa menahan napas untuk melihat apakah Tan Yun dapat mencapai langkah pertama menuju lantai 102 tanpa jatuh. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengejutkan semua orang termasuk Shen Subing. Swiss. Tan Yun tiba-tiba bergegas ke tangga menuju lantai 102, berubah menjadi bayangan, berkedip ke atas, seolah-olah 189 kali gravitasi tidak memengaruhinya sama sekali. Saat itulah semua orang mengerti bahwa Tan Yun tidak menggunakan semua kekuatannya ketika dia naik ke lantai 101 sebelumnya. Lihat, kakak senior Tan telah naik ke lantai 102. Seorang murid perempuan tiba-tiba berhenti berteriak, dan kemudian dia berteriak seperti orang gila. Kakak Tan begitu cepat, dia tidak berhenti di lantai 102, dan kemudian itu mengenai lantai 103. Sebelum suara wanita itu jatuh, penonton benar-benar memanas. Kini Shen Qingfeng menginjak pedang terbang, dan pipi tua itu berlinang air mata. Itu adalah air mata kegembiraan. Menakjubkan. Luar biasa. Shen Wende juga berseru dengan aneh dan tidak bersikap-sikap seperti seorang penatua. Kepala, lihat. Tan Yun telah memanjat lantai 103 pagoda. Dia telah melanggar hukum alam bahwa tidak ada seorang pun yang naik ke lantai 103 selama 30.000 tahun. Petik 2, ya, saya melihat. Shen Subing memandang Tan Yun yang berada di lantai 103. Ketika suara indah itu bergetar, ujung hidungnya memerah, dan matanya yang indah berangsur-angsur menjadi basah. Pada saat ini, Shen Subing banyak berpikir. Memikirkan penghinaan yang telah dia berikan pada Tan Yun, sejak Tan Yun memasuki pintu dalam selama 3 bulan. Terutama ketika memikirkan adegan ketika Tan Yun dipermalukan oleh dirinya sendiri dan 8 kepala suku lainnya ketika Tan Yun berpartisipasi dalam pemilihan di pintu luar, dia tiba-tiba merasa sangat malu pada Tan Yun. Karena, seorang murid yang sangat saya benci, telah menciptakan keajaiban selama hampir 30.000 tahun hanya dalam waktu 3 bulan. Dialah yang memecahkan pagoda lantai 103 yang telah disegel dalam debu selama 30.000 tahun. Shen Subing yang sok emosi, dan bersalah tiba-tiba meneteskan air mata. Dan Shen Qingfeng, Shen Wende, bahkan semua murid Taman Pengobatan Lingshan, dan sebagian besar dari 58.000 murid lainnya juga menangis dalam diam. Karena Tan Yun berlari ke pagoda 104 lantai. Adegan yang mengejutkan, orang-orang harus bersemangat dan emosional. Hahaha, mata surga terbuka. Shen Qingfeng meneteskan air mata, tetapi tertawa terbahak-bahak, dengan sedikit tangisan dalam tawanya. Hahaha, sejak leluhur mendirikan Huangfu Shengzong 50.000 tahun yang lalu, Sekte Suciku dan Mai ada ratusan juta murid yang mencoba memanjat menara. Namun, ada 3 orang yang bisa mencapai lantai 103 dengan kesempurnaan agung alam jiwa janin. Ketika Shen Qingfeng tertawa dan menangis, Tan Yun telah memanjat pagoda lantai 104 dan berlari di tangga menuju pagoda lantai 105, menanggung 249 kali gravitasi. Berkeringat darah bernoda merah. Pada saat ini, semua murid, dengan air mata berlinang, menghormati Tan Yun dengan kagum. Terlepas dari ekspresi tidak pasti Pang Xiyuan, para tetua lainnya juga sama. Ini semacam kekaguman. Sambil mengagumi Tan Yun,
dan para tetua juga mengenang masa kecilnya. Para tetua ingat bahwa mereka telah mencoba naik ke lantai 100 berkali-kali, dan hanya menemui kegagalan. Mereka semua bertanya pada diri mereka sendiri, ketika mereka berada di tingkat ketujuh dari pemurnian jiwa janin, mereka bahkan tidak bisa mencapai lantai 80. Namun, Tan Yun akan naik ke lantai 105. Setelah para tetua tertegun sejenak, dan terkejut, semua orang sedikit mati rasa. Raungan yang dipenuhi dengan niat bertarung tinggi bergema di langit, tapi setelah melihat Tan Yun naik ke lantai 105, dia menginjak 266 anak tangga menuju lantai 106 dengan 279 kali gravitasi. Ketika para tetua dan murid akan mengeluarkan suara mereka, di bawah sinar bulan, dia samar-samar bisa melihat air mata di mata indah Sen Subing, dan sedikit senyum muncul di wajahnya yang cantik tak terlukiskan, dan tidak diragukan lagi dia berkata, jangan biarkan siapapun mengeluarkan suara lagi. Suara itu mengganggu Tan Yun, dan mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang segera diam, mengomentari Tan Yun diam-diam, dan naik ke lantai 106. Huci, huci, Tan Yun terengah-engah seperti sapi, menggertakkan giginya, dan mengambil langkah pertama ke pagoda 107 lantai. Berderak, pada saat itu, di bawah 309 kali gravitasi besar, tubuh Tan Yun bergetar hebat, dan tulang-tulang di kakinya mengeluarkan suara yang menakutkan, terdengar keras di malam yang sunyi. Tan Yun berteriak keras dan di mata semua orang, dia mengambil langkah goyah, 2 langkah, dan mulai memanjat menara perlahan. Saat dia menaiki menara selangkah demi selangkah, tubuh Tan Yun menjadi semakin gemetar, dan tulang-tulang kakinya terus mengeluarkan suara, lengkingan, yang tak tertahankan di bawah 309 kali gravitasi. Ada 189 anak tangga di lantai 106 menuju pagoda lantai 107. Pada kecepatan ini, Tan Yun akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk mendaki. Seluruh tubuh Tan Yun gemetar. Saat menaiki anak tangga ke-20, dia merasakan sensasi robek yang menyakitkan di wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya. Dia bisa dengan jelas merasakan perasaan kulit yang retak perlahan. Di bawah sinar bulan, semua orang menatap Tan Yun dan melihat bahwa kulit di dahi Tan Yun mulai retak. Setiap kali Tan Yun mengambil langkah gemetar, keringat bercampur darah di dagunya akan jatuh dari tangga, memercikkan bunga darah. Bum-bum, langkah, palu yang sangat berat mengguncang menara, bergema dari setiap sudut lapangan seni bela diri raksasa. Mengguncang hati kecemasan semua orang. Kakak senior Tan, kamu harus bertahan. Banyak orang diam-diam menyemangati Tan Yun di dalam hati mereka. Kekuatan asli bajingan kecil ini sangat kuat sehingga dia bisa naik ke lantai 107. Pang Xiuan berkata dengan keras di dalam hatinya, tapi jadi apa? Menurut situasinya saat ini, dia tidak mungkin bisa naik ke lantai 108. Kemudian setengah jam pun berlalu. Tan Yun sudah menginjak 139 langkah. Kulitnya terkoyak, dan darah merah berkumpul di kakinya di sepanjang kakinya, membasahi sepatunya. Dan setiap kali dia melangkah, jejak darah yang mengejutkan tertinggal di bawah kakinya. Selama setengah jam, mata Sen Subing tidak meninggalkan tubuh Tan Yun walau hanya sesaat. Matanya yang indah memiliki tampilan yang kompleks, penuh harapan, kerinduan, kekhawatiran dan kegelisahan. Dia berharap Tan Yun bisa naik ke lantai 107 dan mengekspresikan kemuliaan yang menjadi miliknya dan kemuliaan yang menjadi miliknya saat dia menjadi pemimpin. Kekhawatirannya, bahwa Sen Subing takut kaki Tan Yun akan patah karena sulit menahan beban. Dia dan para tetua tahu bahwa di bawah 309 kali gravitasi,
Tan Yun menggunakan hidupnya untuk memanjat menara. Begitu kakinya tidak tahan gravitasi dan patah, kemungkinan besar Tan Yun akan dihancurkan sampai mati oleh gravitasi langsung setelah jatuh, dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Dong, dong. Terdengar seperti langkah kaki para dewa kuno, dan itu akan terdengar setiap saat. Dapat dilihat betapa lambatnya kecepatan Tan Yun. Kini waktu 1 jam akan segera berakhir. Dengan hanya menit-menit terakhir yang tersisa, hati semua orang ditangguhkan. Karena Tan Yun berlumuran darah dan fitur wajahnya benar-benar hancur. Dia sudah naik ke lantai 186, dan dia hanya berjarak 3 anak tangga untuk mencapai lantai 107. Ah! Tan Yun mengeluarkan raungan panjang. Tulang punggungnya membungkuk seperti busur. Perlahan diluruskan. Seperti orang suci yang menopang surga dengan tulang punggungnya. Dia melangkah ke lantai 107. Pada saat ini, tidak ada sorak-sorai, tidak ada teriakan, dan hanya air mata mengalir di mata para murid. Kemampuan Tan Yun telah melampaui imajinasi mereka. Bagi mereka, lantai 107 di luar jangkauan. Nona, budak tua ini merasa bahwa Tan Yun sedikit keras kepala dan akan memanjat menara. Sen Qingfeng membungkuk dalam-dalam kepada Sen Subing. Khawatir, jika nanti terjadi kecelakaan, mohon minta bantuan Nona untuk menyelamatkan nyawanya, ucap dari dia Ken Sen. Saya akan mencoba yang terbaik. Suara Sen Subing jatuh, menginjak pedang terbang yang tergantung di kehampaan. Sen Subing lalu berkata dengan ekspresi rumit, Tan Yun, bisakah kamu terus memanjat menara? Tan Yun gemetar, perlahan mengangkat kepalanya, menatap ke 88 anak tangga menuju lantai 108, dan berkata dengan suara gemetar, murid ini ingin mendaki. Setelah berbicara, Tan Yun menyeret tubuhnya yang lelah dan mulai berjalan menuju tangga menuju lantai 108. Dia tahu dia tidak bisa berhenti. Karena kekuatan spiritual di kolam spiritual yang menopang tubuh fisik, hanya tersisa 30% sekarang. Aku harus memanjat pagoda 108 lantai dengan segala cara sebelum kekuatan spiritualku habis. Sen Subing menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap semua orang dengan ekspresi serius, dan suara alam tetap terdengar di telinga semua orang. Hari ini, Tan Yun telah naik ke lantai 107, dan telah menciptakan keajaiban selama 30.000 tahun kejayaan. Jika dia berhasil melewati semua tantangan, dia akan menjadi murid pertama yang naik ke lantai 108 sejak Huang Fu Shengzong didirikan 50.000 tahun yang lalu. Naik ke lantai 108 itu benar-benar terlalu sulit. Sekarang, kepala ini mengizinkan kalian untuk memberi penghormatan kepada Tan Yun dan bersorak untuk Tan Yun. Sen Subing berkata, melihat kembali ke arah Tan Yun, matanya yang indah dengan sentuhan kelembutan. Ketua ini mengharapkan Anda untuk berhasil. Murid akan mencoba yang terbaik. Tan Yun berhenti, tanpa melihat ke belakang, dan kemudian turun ke anak tangga pertama yang menuju ke lantai 108. Kakak Tan, lakukan yang terbaik, tidak masalah jika kamu tidak bisa bangun. Kamu sudah sangat kuat. Seorang murid taman obat berkata tetapi dipotong oleh Dan Yu yang marah. Dan kemudian berteriak, otak nenekmu sudah gila, apakah kamu bersorak seperti ini? Dan Yu, aku juga khawatir. Murid itu baru saja membuka mulutnya. Tetapi Dan Yu itu menyela lagi. Percaya atau tidak, katakan saja satu kata lagi. Aku akan merobek kalian hidup-hidup. Ucap dari Dan Yu, Tan Yun. Ayolah, aku berharap kamu mencapai puncak kemuliaan, ucap dari Luo Fan dan Song Hong. Pada saat ini, Luo Fan dan Song Hong berteriak dengan tulus. Penampilan Tan Yun dalam memanjat menara sangat mengesankan mereka berdua. Kakak senior Tan, ayolah. Saya berharap Anda mencapai puncak kemuliaan. Di bawah kepemimpinan keduanya,
Puluhan ribu murid mengikuti. Teriakan mereka bergetar ke dalam kehampaan, bergema di langit. Aum! Dengan raungan seperti binatang buas, Tan Yun mengambil langkah dengan kaki kanannya, diikuti oleh raungan yang keras, dan kaki kiri Tan Yun juga menginjak langkah pertama. Krens! Gravitasi tiba-tiba melonjak hingga 339 kali, seperti gunung besar, menekuk punggung Tan Yun dan menekuk kakinya. Detik berikutnya, sorak-sorai para murid berhenti tiba-tiba dan digantikan oleh suara napas yang berat. Tapi lihat, dengan suara tulang menakutkan yang berasal dari tubuh Tan Yun, wajah, leher, dan bahkan daging dan darahnya mulai pecah. Jubah tukang robek, dan pakaian compang camping. Itu terlihat jelas. Di wajah dan kaki berdarah Tan Yun ada banyak tulang yang retak. Tan Yun, jangan memaksakan diri lagi. Shen Qingfeng sangat marah. Kamu akan mati jika terus seperti ini. Menara teratas tepat di depanku. Bagaimana aku bisa menyerah? Tan Yun meraung. Dengan ledakan keras, dia mengambil langkah kedua. Saat Tan Yun menaiki anak tangga kedua, kakinya penuh dengan darah, dan darahnya berdeguk. Berderak. Dalam. Suara tulang yang jernih. Mata Tan Yun tegas. Dia perlahan meluruskan tulang punggungnya, menahan rasa sakit yang hebat seperti 1000 pisau, dan mulai memanjat menara. Setiap kali dia menaiki satu langkah, dia seperti kehabisan semua kekuatannya, dan darah menetes dari kakinya. Dalam setengah jam berikutnya, Tan Yun, yang penampilannya kini telah berubah tanpa bisa dikenali, sudah berjarak 108 lantai, dan hanya tinggal 18 langkah lagi. Aum! Tan Yun meraung. Saat dia menaiki langkah ke-71, fitur wajahnya yang berdarah sangat bengkok, dan kakinya hampir tidak ada apa-apanya selain kulit dan tulang. Kakak senior Tan. Para murid Taman Obat Lingshan menangis sedih. Mata indah Shen Subing dipenuhi air mata. Setiap gerakan Tan Yun menyentuh hati sanubarinya, dan dia siap menyelamatkan Tan Yun kapan saja. Tidak ada faktor lain dalam air matanya. Hanya karena dia tergerak, dia memiliki murid yang berkemauan keras. Anak bodoh. Shen Qingfeng menangis dan menangis. Tan Yun, ada apa? Apakah itu benar-benar layak? Mengapa kamu harus mencapai lantai 108 sekarang? Kamu dapat mencoba lagi dalam 3 bulan. Petik 2, kamu juga bisa. Kamu bisa naik ke tingkat ke-8 pemurnian jiwa janin dan kemudian memanjat menara. Menara ruang waktu kelas terbaik ada di sini. Itu tidak akan lari. Apa yang kamu khawatirkan? Shen Qingfeng menangis dan tidak bisa mengerti. Pada saat ini, hal yang sama berlaku untuk orang lain. Mereka tidak mengerti. Tan Yun menutup telinga. Dia tidak lagi memiliki kekuatan ekstra untuk berbicara. Dia ingin menjaga kekuatannya untuk berbicara nanti di puncak menara. Tan Yun menatap gerbang menara yang tertutup di lantai 108, dan terlalu banyak hal yang terlintas di benaknya. Dia memikirkan kematian istri satu-satunya sebelum dia bereinkarnasi dunia ini. Dia memikirkan musuh sebelum bereinkarnasi ke dunia ini. Dia memikirkan medan perang para dewa, tanah keabadian, ngarai para dewa. Dewa yang jatuh, para dewa, naga, dan dewa yang mati karena dia. Naga iblis. Dia juga memikirkan musuhnya saat ini, Lu. Tetua ke-12 dari garis Pil Qiu Yongming. Tetua penegak hukum sekte dalam, Muronghong. Penatua kedua dari garis jiwa binatang. Dan Chang He, kepala Linghu dari garis suci. Kebencian ini harus membuatku lebih kuat. Aku membutuhkan kekuatan untuk menjadi lebih kuat dan terus bertarung melawan semua musuhku dan membalaskan dendamku. Aku tidak bisa membuang-buang waktuku terlalu banyak. Tan Yun menggertakkan giginya. Seolah-olah ada iblis yang hidup di dalam dirinya. Hati meraung marah. Selama aku mendapatkan sinar api Phoenix,
dan menghabiskan 54 bulan lagi di menara. Pada saat itu, kekuatanku akan sangat meningkat. Hanya dengan cara ini aku bisa menghadapi musuh. Kebencian dan kemarahan telah berkembang menjadi keyakinan teguh Tan Yun. Kini Tan Yun menegakkan kembali tubuhnya dan mulai perlahan melangkah. Tan Yun bergetar hebat. Darah pun mulai bercucuran ke kakinya. Tan Yun memblokir semua pikiran dan pendengarannya. Dia hanya berfokus dengan matanya ke arah gerbang lantai 108. Dia kini sepertinya tidak bisa merasakan sakit yang parah di tubuhnya. Tubuhnya lebih seperti milik orang lain. Hanya dengan semangat juang yang tinggi, dia tidak pernah bergeming dan mengangkat kakinya yang hampir seperti kerangka, menaiki tangga dengan susah payah dan gemetar. Ketika Tan Yun berjarak 108 lantai dan hanya tinggal 10 langkah lagi, di bawah 339 kali gravitasi, terlihat jelas bahwa wajahnya diselimuti energi spiritual hampir tanpa daging dan darah. Terutama kakinya, hanya ada tulang berlumuran darah yang tersisa. Dari kejauhan, terlihat seperti kerangka berjalan. Semua orang menyaksikan adegan ini diam-diam. Mereka tidak bisa membayangkan siksaan macam apa yang dialami Tan Yun. Air mata Sen Subing mengaburkan pandangannya. Dia mengerucutkan bibirnya, bangga memiliki murid seperti itu. Dengan cara yang sama, dia tidak tahu keyakinan apa yang mendukung Tan Yun, membuatnya begitu terluka dan masih bertahan. Tindakan Tan Yun sangat mengejutkannya dan semua orang yang hadir. Kelelahan dan rasa sakit yang parah mengikis tubuh Tan Yun yang mengerikan, tetapi matanya yang merah tetap teguh. Tekad untuk naik ke lantai 108 tak tergoyahkan. Ayo, harapan ada di depanmu. Tan Yun menatap gerbang menara pagoda 108 lantai. Dengan suara lemah, mengulangi kalimat ini berulang-ulang. Dong, dong, dong. Derap langkah kaki yang berat membawa kemeriahan penonton dan perasaan penonton. Tan Yun yang akan runtuh menaiki anak tangga ke-87. Hanya satu langkah dari pendakian ke pagoda 108 lantai. Aum, raungan bernada rendah keluar dari mulut Tan Yun. Saat kaki kanannya naik ke lantai 108. Tulang kaki kirinya yang menopang tubuhnya tiba-tiba terlihat bekas retakan yang terlihat jelas. Bocah bau, tunggu. Sen Qingfeng menatap lurus ke arah Tan Yun. Tangisan lama berisi kesedihan dan harapan yang tidak disembunyikan. Kakak Tan, kamu tinggal setengah langkah lagi, tunggu. Teriak Dan Yu dengan suara serak, Kakak Tan, tunggu. Kakak Tan. Di tengah suara yang meriah penuh kesedihan lebih dari 50.000 murid. Tan Yun meletakkan kaki kanannya di tanah dan mengangkat kaki kirinya inci demi inci. Akhirnya melangkah ke anak tangga yang terakhir. Dia berdiri di luar gerbang menara lantai 108. Segera, gravitasi 339 kali yang menyelimutinya menghilang. Tan Yun gemetar, hampir hanya kerangkanya yang tersisa. Dia perlahan berbalik dan menatap pagoda, dengan senyum di sudut mulutnya. Ini adalah senyum yang berhasil dan memuaskan. Nona, ini berhasil. Tan Yun telah berhasil. Sen Qingfeng memandang Sen Subing dan menangis dengan gembira. Tan Yun menjadi murid dan Mai pertama yang naik ke lantai 108 dalam 50.000 tahun. Aku tahu, saya tahu. Air mata kegembiraan Sen Subing menetes. Karena dia tahu bahwa Tan Yun hanya menciptakan mitos dengan kesaksian puluhan ribu orang dengan hanya ranah di tingkat ketujuh jiwa janin. Itu melanggar hukum alam, bahwa tidak seorang pun murid dari 9 gerbang pintu dalam yang bisa naik ke lantai 108 menara ruang waktu biji sesawi berkualitas terbaik sejak berdirinya Patriark. Pada saat ini, kehormatan mistis yang diberikan oleh Tan Yun bukan hanya miliknya, tetapi juga seluruh divisi Pil. Tan Yun berdiri dengan tragis dan dia terlihat mulia. Puluhan ribu murid berteriak dengan penuh semangat. Berhasil. Kakak senior Tan telah naik ke lantai 108. Ya, saya sangat bersemangat. Saya ingin menangis.
Dalam 9 gerbang dalam kami, semuanya memiliki menara ruang waktu biji sesawi terbaik. Sejak leluhur mendirikan sekte, tidak ada murid dari 9 gerbang yang mampu memanjat puncak menara, tetapi saudara kita Tan telah melakukannya. Ya, kakak Tanlah yang menciptakan mitos dan milik kita. Mitos dan Mai. Selama lebih dari 50.000 tahun, di seluruh gerbang dalam, hanya kakak senior Tan dari dan Mai yang melakukannya. Dan bukankah itu berarti kakak Tan adalah murid nomor 1 gerbang dalam, tapi setidaknya dia bisa masuk dalam 200 besar daftar pertempuran alkemia. Yah, masuk akal, ucap dari para murid tukang bersemangat. Hahaha, aku benar-benar ingin melihat, ketika 8 kepala lainnya mengetahui penghinaan di mata mereka sebelumnya. Setelah pertunjukan saat ini, mereka semua terlihat seperti wajah tua yang penuh penyesalan, ucap dari Sen Subing. Lalu setelah itu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan di episode berikutnya ya. Saya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.